Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar kembali materi metabolisme, yakni bagian katabolisme. Tahap katabolisme yang akan kita bahas selanjutnya, yakni tahap antara, atau yang sering dikenal dengan istilah dekarboksilasi oksidatif. Alasan tahap ini disebut dengan tahap antara, karena tahap ini terjadi di antara tahap glikolisis dan tahap siklus Krebs dan terjadi di mitokondria. Dan alasan disebut dengan tahap dekarboksilasi oksidatif sebab pada reaksi ini gugus karboksilat pada asam pirufat terlepas dan menjadi karbon dioksida atau CO2. Berikut adalah tahapan dekarboksilasi oksidatif atau tahapan antara. Asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat dan gugus tersebut akan diubah menjadi karbon dioksida. Sisa atom karbon dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3COO- akan diubah menjadi asam asetat. Dan asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A atau asetil-CoA. Setelah tahap antara, tahap selanjutnya yakni tahap siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Siklus Krebs sering dikenal dengan istilah siklus asam sitrat atau siklus trikarboksilat. Siklus ini pertama kali ditemukan oleh Sir Hans Adolf Krebs pada tahun 1937. Itulah mengapa siklus ini disebut siklus Krebs. Pada siklus Krebs terjadi reaksi oksidasi gugus asetil pada asetil koenzim A atau asetil-CoA. Berikut adalah tahap-tahap dari siklus Krebs. Pertama, asetil koenzim A bergabung bersama asam oksaloasetat membentuk asam sitrat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim sitrat sintase. Selanjutnya, sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Isositrat tersebut diproses menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Reaksi ini melepaskan karbon dioksida dan menghasilkan NADH. Alfa ketoglutarat diubah menjadi suksinil koenzim A oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Reaksi ini juga melepaskan karbon dioksida dan menghasilkan NADH. Selanjutnya, suksinil koenzim A tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksinil koenzim A sintase. Proses ini menghasilkan GTP yang kemudian dapat diubah menjadi ATP. Suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Fumarat tersebut akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase dan kemudian malat diproses menjadi oksaloasetat kembali oleh enzim malat dehidrogenase. Proses ini menghasilkan NADH. Hasil dari siklus Krebs antara lain 1 asetil-CoA menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 APP. Tahap terakhir pada proses katabolisme adalah tahap fosforilasi oksidatif. Tahap fosforilasi oksidatif memiliki dua proses utama. Yang pertama yakni proses transport elektron, yaitu mengubah NADH atau FADH2 menjadi elektron. Yang kedua yaitu proses kimioosmosis, yakni mengubah elektron menjadi ATP dengan bantuan ATP sintase. Selanjutnya, tahapan proses transport elektron. Molekul NADH dari proses sebelumnya akan melepaskan elektronnya dan ditangkap oleh kompleks protein 1. Kemudian berpindah menuju ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1,
menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antarmembran. Kemudian, dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antarmembran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks protein 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yakni O2, dan saat elektron meninggalkan kompleks protein 4 menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antarmembran. Setelah menerima elektron, O2 akan mengikat H+ dan membentuk H2O. Sedangkan 3H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase. Berbeda dengan NADH, FADH2 melepaskan elektronnya dan ditangkap langsung oleh kompleks protein 2, sehingga selama transport elektron, FADH2 hanya mengeluarkan 2H+. Selanjutnya proses kimiosmosis. Keluarnya ion H+ hasil transport elektron ke ruang antarmembran menyebabkan terjadinya perbedaan distribusi proton yang mengakibatkan terjadinya difusi proton ke dalam membran. Masuknya proton ke dalam membran menciptakan aliran proton yang disebut kimiosmosis. Masuknya proton yang melalui ATP sintase menghasilkan energi, sehingga ADP dapat berikatan dengan fosfat anorganik yang ada di matriks mitokondria dan menghasilkan ATP.